Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel Gudang Pinjol. Apa kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dilancarkan rezekinya dan juga selalu dilancarkan usahanya. Dan juga terima kasih buat teman-teman yang sudah selalu setia subscribe, like, dan komen di channel saya. Semoga channel saya ini bisa memberikan informasi yang bermanfaat dan juga sekaligus edukasi bagi teman-teman yang belum tahu atau yang pun lagi membutuhkan dana melalui pinjaman online. Dan juga semoga channel saya ini bisa berkembang lebih baik lagi dan bisa mereview sekaligus memberikan info-info penting tentang keuangan untuk teman-teman semua. Oke, kali ini seperti biasa saya akan selalu mereview atau merekomendasikan salah satu pinjaman online yang cocok buat teman-teman semua, apalagi bagi teman-teman pemula atau bagi teman-teman yang terdesak keuangan, bingung mau pinjam di mana. Nah, pinjaman online bisa menjadi solusi bagi teman-teman semua. Nah, untuk teman-teman yang lagi ingin meminjam dana ataupun meminjam uang, sebaiknya carilah pinjaman online yang memang sudah berizin OJK, karena sekarang OJK juga sudah menetapkan untuk bunga pinjaman online itu resmi sebesar 0,4% per hari. Ini sesuai dengan informasi yang saya dapatkan ya, informasi dari OJK-nya. Kemudian untuk OJK ini kita bisa meminjamnya sampai dengan 1 tahun, dan juga untuk limit pinjamannya ataupun tenor pinjamannya juga sangat besar, dan juga tenornya juga sangat lama. Teman-teman bisa juga lihat langsung jenis pinjaman yang akan diajukan, bisa lihat di Play Store ataupun di OJK, media sosialnya OJK yang sudah resmi. Oke, kita langsung aja ya mereview pinjaman online yang cocok buat teman-teman dan juga mudah di ACC tanpa ditolak. Nah, yang akan saya review adalah Evoji. Nah, Evoji adalah salah satu pinjaman online yang sudah berizin OJK yang bisa kita pinjam tanpa jaminan, hanya KTP saja. Kemudian untuk keunggulan Evoji ini, selain memiliki izin resmi dan juga sudah diawasi oleh OJK, Evoji menawarkan kredit dana tunai cepat cair dengan jaminan tanpa jaminan dengan syarat hanya KTP saja. Dan juga di sini Evoji adalah merek dari aplikasi dari perusahaan peer-to-peer lending di bawah PT Finansia Aira Teknologi yang beroperasi sebagai penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi atau LPMUBTI. Nah, kemudian untuk produk yang ditawarkan di Evoji ini, mereka menawarkan dana tunai dari Rp500.000 sampai dengan Rp4.000.000, di mana untuk tenor kreditnya dari 15 hari sampai dengan 30 hari. Kemudian untuk suku bunganya adalah 0,4% per hari, sudah sesuai dengan peraturan di OJK, dan juga untuk proses pencairannya juga sangat cepat, yaitu kurang lebih dari 24 jam. Dan juga di sini tanpa admin atau tanpa potongan di muka. Kemudian untuk persyaratannya, untuk kita mengajukan di Evoji ini, pastinya sudah warga negara Indonesia yang sudah berusia 18 tahun, memiliki KTP atau paspor, kemudian memiliki nomor handphone yang valid atau yang aktif, kemudian memiliki nomor rekening bank lokal atau bank nasional yang atas nama sendiri, dan juga memiliki pekerjaan tetap dan memiliki penghasilan yang stabil. Kemudian untuk cara pengajuannya di Evoji ini, yang pertama teman-teman harus mendownload terlebih dahulu aplikasi Evoji. Silakan masuk di Google Play Store ataupun Play Store. Silakan unduh aplikasi Evoji. Kemudian setelah proses unduh selesai, barulah kita bisa membuat akun. Nah, untuk Evoji ini sangat berbeda dari pinjaman online yang lain, karena ketika kita proses pembuatan akun biasanya menggunakan nomor ponsel. Ini menggunakan email yang
yang aktif yang biasa sering kita gunakan, dan nanti kode OTP-nya akan mereka kirimkan melalui email kita. Nah, pastikan ya ketika kita sudah mendownload Evoji terdapat logo OJK yang menunjukkan bahwa perusahaan ini sudah terdaftar dan juga sudah diawasi oleh OJK. Nah, kemudian setelah proses pengajuan, maksudnya setelah proses pembuatan akun selesai, maka kita mulai proses pengajuan. Nah, untuk proses pengajuan ini dimulai dengan munculnya tampilan aplikasi yang menunjukkan platform bunga sekaligus tenor. Jadi di situ ada dirincikan berapa dana yang akan kita pinjam. Pilihlah sesuai dengan yang kita pinjam, jangan sampai kita meminjam dana namun kita tidak sanggup untuk mengembalikannya. Jadi pinjamlah sesuai dengan kebutuhan. Nah, kemudian setelah itu baru kita langsung klik ajukan sekarang. Nah, dalam proses pengajuan, data yang akan diminta yaitu berupa informasi pribadi, kemudian informasi kontak, kemudian mengupload KTP, verifikasi wajah, kemudian mengisi nomor rekening bank. Nah, sebelum kita mengisi data pribadi, sebelumnya kita harus mengupload terlebih dahulu KTP kita. Jadi nanti setelah pastikan ya ketika kita mengambil fotonya mendapatkan pencahayaan cukup. Foto yang baik juga akan meningkatkan proses persetujuan pinjaman kita. Jadi ketika kita mengambil gambarnya dan juga data-data kita terbaca, maka secara otomatis akan langsung tampil di aplikasi berupa nik KTP dan juga nama lengkap. Nah, kemudian setelah muncul nik dan nama lengkap, barulah kita klik selanjutnya. Nah, selanjutnya kita mengisi data pribadi. Nah, di dalam data pribadi ini berupa tempat tanggal lahir, nama ibu, kemudian ada jenis kelamin, tanggal lahir, agama, status, pendidikan, dan jumlah tanggungan. Jadi isilah sesuai dengan keadaan kita sekarang. Dan juga di data pribadi ini juga ada kita mengisi rekening pencairan. Ini berfungsi untuk ketika pinjaman kita diterima, maka dana akan langsung masuk ke rekening kita. Dan juga isilah nama rekening itu atas nama kita sendiri, bukan nama orang lain. Karena jika kita mengisi nomor rekening dengan nama orang lain, itu bisa menurunkan tingkat persetujuan dari pinjaman kita. Nah, selanjutnya juga ada data pekerjaan yang harus kita isi, di mana data pekerjaan ini berisi semua informasi tentang pekerjaan kita. Ada nama perusahaan, telepon perusahaan, kemudian tempat kita bekerja, dan juga penghasilan kita setiap bulan, dan juga adanya posisi kita di pekerjaan. Artinya dengan adanya data pekerjaan ini, mereka bisa melihat seberapa besar penghasilan kita dan seberapa banyak penghasilan kita, dan juga di mana kita bekerja, apakah kita sebagai pegawai kontrak atau pegawai tetap. Biasanya jika tingkat ACC-nya tinggi, itu mereka melihat dari bahwa kita merupakan pegawai tetap, karena kalau kita pegawai tetap pasti kita memiliki penghasilan yang stabil. Kemudian setelah itu barulah kita mulai konfirmasi pengajuan, dimana untuk konfirmasi pengajuan nanti keluarlah nama kita, kemudian nama bank sekaligus nomor rekening kita, kemudian nominal pinjaman kita, dan jangka waktu yang kita pilih di awal. Jadi di sini akan ditampilkan atau dikonfirmasi kembali bahwa benar atau tidak data yang kita isi. Kemudian di total pengembalian juga sudah sangat jelas ya berapa harus kita kembalikan. Misalkan kita meminjam senilai 2 juta rupiah, maka total pengembalian kita adalah 2.480.000 selama 60 hari. Kemudian jika data-data itu sudah benar, silakan klik selanjutnya. Nah, barulah kita menunggu pengajuan kita sedang diproses. Jadi ketika pengajuan kita sedang diproses, jangan keluar dari aplikasi dan juga jangan dihapus aplikasi, karena nanti informasi ACC atau tidaknya itu melalui aplikasi Evoji. Jadi nanti mereka akan menyampaikan bahwa pinjaman kita diterima atau ditolak. Jika pinjaman kita disetujui atau di ACC, maka dana akan langsung masuk ke rekening kita dalam waktu 5 menit saja dan sesuai dengan total pengajuan kita. Misalkan kita pengajuannya 2 juta, maka langsung masuk ke rekening kita adalah 2 juta rupiah.
Oke teman-teman ya, itu adalah review dari saya bagaimana cara pengajuan pinjaman online di Ivoji. Semoga teman-teman bisa mengerti bagaimana caranya, dan juga jangan lupa gunakan pinjaman online ini lebih produktif. Jangan digunakan untuk hal yang tidak diinginkan atau yang tidak sesuai dengan kebutuhan. Oke, akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.